Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terima salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita beristirahat malam hari ini, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan diri, kita berdoa. Terpujilah namamu Allah Bapa, sumber kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu, sebab sepanjang hari ini Engkau telah memberkati kami bekerja. Dan saat ini sebelum kami beristirahat, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, memampukan kami mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, dengarlah doa kami. Amin. Renungan malam bagi kita pada malam hari ini sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP tertulis dalam Injil Markus pasal 13 ayat 24 hingga ayat 32. Sebagai ayat pembimbing renungan bagi kita yaitu ayat yang ke-26. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Tema renungan kita adalah Anak Manusia datang dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Sahabat renungan malam Salom. Firman Tuhan, nas bacaan kita malam ini adalah bagian dari percakapan Yesus dengan murid-muridnya ketika mereka berkumpul di Bukit Zaitun setelah mereka keluar dari Bait Allah. Dalam percakapan itu, Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya tentang masa yang akan datang, yaitu akhir zaman. Perjalanan waktu dunia ini akan sampai pada saat akhirnya, yaitu akhir zaman atau hari kiamat. Langit dan bumi dan segala isinya akan berlalu. Yesus menjelaskan bahwa menjelang akhir zaman akan tampil banyak penyesat-penyesat. Banyak orang yang akan mengaku sebagai Mesias atau mengaku sebagai juru selamat bagi umat manusia. Banyak orang akan mengatakan Mesias atau juru selamat itu ada di sana. Atau yang lain mengatakan, juru selamat itu ada di sini. Dan Yesus mengingatkan kita jemaatnya, agar kita waspada terhadap penyesat-penyesat tersebut. Janganlah kita mudah diombang-ambingkan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Sebab hanya ada satu juru selamat umat manusia, yaitu Yesus Kristus. Akan terjadi juga berbagai sikap kebencian dan kekerasan terhadap orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Sikap kebencian dan permusuhan itu adalah bahagian daripada upaya roh-roh kejahatan yang ada di dunia ini yang hendak mematahkan semangat orang yang mempercayai dan yang mengikut Yesus. Agar karena penderitaan itu mereka menjadi tawar hati dan tidak mau lagi mengikut Yesus. Dalam Injil Yohanes 15 ayat 18 hingga ayat ke-19, Yesus mengatakan demikian. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Dalam menghadapi penderitaan-penderitaan itu, Yesus mengingatkan agar setiap orang harus tabah memikul salibnya dan setia mengikut Yesus. Dalam Matius 16 ayat yang ke-24, Yesus mengatakan demikian.
Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Sahabat Renungan Malam Shalom. Kemudian dalam nas ini, Yesus juga mengatakan, pada akhir zaman itu, orang-orang akan melihat Anak Manusia akan datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Siapakah Anak Manusia yang disebutkan Yesus yang akan datang dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya? Anak Manusia yang dimaksudkan Yesus adalah dirinya sendiri. Yesus selalu memakai sebutan Anak Manusia untuk menyebutkan dirinya sendiri. Jadi dalam nas ini, Yesus mengatakan bahwa kelak pada akhir zaman, Ia akan datang dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Kedatangan Yesus yang kedua kalinya di akhir zaman itu sangat berbeda dengan kedatangannya yang pertama, yaitu pada kelahirannya di dunia ini. Yesus lahir sebagai seorang bayi yang lemah. Kemuliaannya sukar dikenali orang banyak, dan orang banyak tidak bisa menerima Yesus sebagai Sang Mesias. Paulus mengatakan bahwa pada kedatangannya yang pertama itu, Yesus datang dengan mengosongkan dirinya, menanggalkan kemuliaannya dengan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tertulis dalam surat kepada jemaat Filipi, pasal yang kedua, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Pada kedatangan Yesus di akhir zaman, Ia akan tampil sebagai Hakim Maha Agung yang akan menghakimi umat manusia seperti yang dikatakan dalam pengakuan iman rasuli. Yesus akan datang kelak dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dalam nas renungan ini, Yesus mengatakan pada akhir zaman Ia akan menyuruh malaikat-malaikatnya untuk mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Siapakah orang-orang pilihan Yesus itu? Yang disebut sebagai orang-orang pilihan adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang setia beriman dengan iman yang teguh kepada Yesus, dan yang tekun melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Sehingga perilaku hidup mereka nyata sebagai garam dan terang dunia ini. Mereka dikumpulkan untuk memasuki tempat kehidupan yang kekal yang telah disediakan Yesus bagi mereka, yaitu sorga yang mulia. Sedangkan orang-orang lainnya yang tidak termasuk sebagai orang-orang pilihan adalah mereka yang mengabdikan hidupnya kepada penguasa dunia ini, penguasa dunia kegelapan dan kejahatan. Mereka akan mendapat hukuman yang kekal di api neraka. Sahabat Renungan Malam Shalom, nas renungan ini memberi nasihat dan pengajaran yang sangat penting bagi kita. Kita hidup dalam masa penantian, menanti kedatangan Yesus Juru Selamat kita, yang akan datang pada akhir zaman. Maka dalam masa kehidupan kita yang relatif singkat ini, kita harus mempersiapkan diri kita dengan baik. Yesus pernah mengatakan, apabila Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Tertulis dalam Injil Lukas pasal 18 ayat yang ke-8. Yesus menginginkan Ia mendapati kita sebagai umat yang beriman teguh kepadanya. Umat yang beriman yang diinginkan oleh Tuhan Yesus bukanlah sekedar umat yang mengaku atau mengucapkan percaya kepada Yesus, tetapi harus beriman dengan setia kepada Yesus.
dan perilaku hidup sehari-hari harus taat mematuhi perintah-perintah Yesus. Sahabat Renungan Malam Salom, nas renungan ini memberi nasihat dan pengajaran yang sangat penting bagi kita. Kita hidup dalam masa penantian, menanti kedatangan Yesus Juru Selamat kita yang akan datang di akhir zaman. Maka dalam masa kehidupan kita yang relatif singkat ini, kita harus mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Yesus pernah mengatakan, apabila Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Tertulis dalam Injil Lukas pasal 18 ayat yang ke-8. Yesus menginginkan ia mendapati kita sebagai umat yang beriman teguh kepadanya. Umat yang beriman yang diinginkan Yesus bukanlah sekedar mengucap atau mengaku Yesus adalah Juru Selamat, tetapi harus beriman dengan setia kepada Yesus. Dan perilaku hidup sehari-hari harus taat mematuhi perintah-perintah yang pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Hidup di dalam kebenaran, hiduplah dalam kejujuran, kekudusan, kasih, kemurahan hati, dan juga berupaya terus-menerus untuk mewujudkan damai sejahtera bagi umat manusia di dunia ini. Marilah kita tekun mengerjakan perilaku-perilaku sebagai buah iman kita, agar pada kedatangan Yesus di akhir zaman, kepada kita dinyatakan keselamatan. Demikianlah renungan bagi kita malam hari ini. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu Allah Bapa kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami hidup dalam masa menanti kedatangan Yesus di akhir zaman. Kami harus mempersiapkan diri, mempersiapkan iman yang teguh, dan hidup berpedoman kepada firman Tuhan. Sebagai buah iman kami harus berperilaku kebenaran, kekudusan, kasih, dan kedamaian, agar pada kedatangan Yesus di akhir zaman kepada kami dinyatakan keselamatan. Allah Bapa yang mengasihi kami, berkatilah jemaat-Mu yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, juga mereka yang dirawat di rumah, agar mereka beroleh kekuatan, mereka beroleh kesembuhan dari sakit mereka. Teguhkan iman pengharapan mereka, berkati juga segenap keluarga. Berkati dan lindungi semua pelayan kesehatan di rumah sakit dan di klinik-klinik, agar mereka terhindar dari virus-virus yang berbahaya, dan mereka sehat dalam menjalankan pelayanan kesehatan bagi para pasien. Berilah penghiburan bagi yang berduka. Engkau melepaskan mereka dari kesesakan dan menganugerahkan sukacita bagi mereka. Pelihara hidup kami dalam istirahat malam hari ini. Engkau menjauhkan mara bahaya dari kami. Bangunkan kami esok pagi, persiapkan kami untuk bekerja dan berkati kami melakukan pekerjaan dan usaha kami, agar kami berhasil dalam pekerjaan dan usaha kami. Berkati juga anak-anak yang sekolah, agar mereka juga tekun belajar, tekun kuliah untuk pertambahan pengetahuan, kecerdasan, keberhasilan mereka. Terima kasih Tuhan. Dan Engkau sumber keselamatan hidup kami. Terpujilah namamu Allah Bapa. Dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Dengarkanlah doa kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memelihara hidup kita selama-lamanya. Amin.